Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek lokal tentang pembuatan game Mario menggunakan aplikasi NetGame. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Darwina dengan NIM 15240471. Perkenalkan, nama saya Prilia Janisa Anastasia dengan NIM 15240404. Perkenalkan, nama saya Helena Nur Alinda Safira dengan NIM 15240671. Perkenalkan, nama saya Vina Nailatul Izzah dengan NIM 15240940. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Luna. Di main class game Java, kelas game ini adalah kelas utama dari game platformer bergaya Mario. Disinilah semua komponen utama dimulai, dijalankan, dan diatur. Ini mencakup tampilan logika game, render objek, input, level, kamera, dan lain-lain. Menentukan ukuran layar permainan. Seperti public static void 270, height 14x10, scale 4, dan title Mario. Properti penting: buffer image dari gambar level, handler mengatur semua entity dan tile, spreadsheet menyimpan sprite seluruh gambar, kamera cam mengatur posisi kamera agar mengikuti player, launcher, menu utama game, mouse input dari mouse, sprite player, animasi sprite player, boolean playing status apakah game sedang berjalan, koin, jumlah koin yang ditemukan, private void int, fungsi menginisialisasi dipanggil sekali saat game mulai, seperti start dan stop. Memulai game dengan thread terpisah. Stop menghentikan saat loop selesai. Sekarang public void run. Jalan terus menerus. 60 ns 1000.060.0. Menjalankan tick untuk logika dan render. Untuk menggambar. Render menggambar latar belakang, menampilkan jumlah koin. Kalau playing, kamera digeser dan objek di level digambar. Kalau belum mulai, menampilkan menu utama, main, mulai game, membuat window menggunakan keyframe, menjalankan game, start, untuk memain thread utama. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya, Prilly. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang handler yang berfungsi sebagai pengelola utama semua objek dalam game, baik itu entitas seperti player maupun tile seperti tembok atau koin. Saya akan menjelaskan bagian per bagian. Deklarasi dan konstruktor. Entity menyimpan semua objek bergerak seperti player dan lain-lain. Tile menyimpan semua objek dalam objek diam seperti tembok, wall, dan koin. Render, graphics, gigantic memanggil fungsi render dari semua entitas dan tile. Digunakan untuk menggambar objek ke layar saat game berjalan. Tick bagian dari loop utama game untuk mengupdate posisi logika dan status objek. Method untuk menambah atau menghapus objek dari game. Method read level membaca gambar pixel demi pixel, mengkonversi pixel tertentu menjadi objek di game berdasarkan warnanya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuna. Sekarang di class entity. Class entity adalah kelas dasar abstrak yang mewakili semua objek yang bisa bergerak dan berinteraksi dalam game. Tujuan class entity sebagai template untuk objek-objek seperti player, enemy, dan lain-lain. Kelas ini menangani posisi dan ukuran, pergerakan, deteksi tabrak, gravity, dan status melompat jatuh. Identitas ID, referensi ke handle, pengelola game objek, properti yang dimiliki, posisi objek di layar, ukuran objek, kecepatan bergerak dalam array X dan Y, apakah objek bisa ditabrak, solid, status lompat dan jatuh, ada misal 0 sama dengan kiri, 1 sama dengan kanan. Tipe objek, misalnya ID player, ID icon, dan handler. Menyimpan semua properti penting saat entity diciptakan. Method public void die, menghapus entity dari permainan saat dia mati atau sudah tidak dibutuhkan. Atau setter, digunakan untuk mengakses dan mengubah properti entity. Bounding box, deteksi tabrakan, digunakan untuk deteksi tabrakan lebih presisi dari berbagai sisi. Sekarang teman saya Vina akan menjelaskan. Kelas player adalah karakter utama dalam game seperti Mario yang dapat bergerak, melompat, terjatuh, berinteraksi dengan koin dan tembok, serta dianimasikan. Konstruktor, inisialisasi posisi, XY, ukuran width, height, jenis objek ID, dan handler untuk mengakses semua objek game lainnya. Render, graphics G, dan tick menggambar sprite animasi player ke layar berdasarkan arah facing. 0 menghadap kiri, 1 menghadap kanan. Frame dipakai untuk memilih frame animasi dari array game player. Cegah keluar dari lantai, deteksi animasi jalan, deteksi tabrakan dengan tile. Koin, cek berbagai arah tabrakan, atas top, bawah bottom, kiri dan kanan. Logika lompat dan jatuh, gravitasi, melompat jumping, jatuh falling. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delia. Selanjutnya ada sprite dan spreadsheet. Dua kelas ini bekerja sama untuk mengatur dan menampilkan gambar sprite dari file. Apa itu sprite dan spreadsheet? Sprite adalah gambar tunggal dari karakter atau objek, misalnya Mario berdiri dan Mario melompat. Spreadsheet adalah gambar besar berisi banyak sprite yang disusun dalam kotak dan grid. Tujuannya membuat gambar besar spreadsheet .png dan mengambil potongan-potongan kecil sprite dari sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Kelas key input berfungsi sebagai pengatur input keyboard dalam game. Kelas ini mendeteksi saat tombol ditekan, key press, dan dilepas, key release, untuk mengontrol pergerakan karakter, entity, terutama player. Implementasi menggunakan key listener dari Java untuk menangani event keyboard. Terhubung ke objek game melalui add key listener, new key input. Fungsi key press dipanggil ketika tombol ditekan. W atau space, melompat jumping sama dengan true. Gravity sama dengan 10. Jika belum lompat, D gerak ke kanan dan A gerak ke kiri. Fungsi key release, jika tombol kiri A atau kanan D dilepas, menjadi kecepatan horizontal. Diset ke 0 sama dengan karakter berhenti. W dan S juga dihentikan.
walau S tidak digunakan dalam keytrace. Fungsi keytype tidak digunakan dalam game ini, sering dipakai untuk input teks biasa dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia. Selanjutnya ada focus kamera. Ini digunakan untuk mengatur pergerakan kamera, view, atau lensa agar mengikuti posisi player saat berjalan di dunia. Deklarasi variabel X dan Y adalah posisi kamera di dunia game. Posisi ini akan bergeser secara dinamis untuk mengikuti posisi player. Metode entity player ini adalah logika utama kamera mengikuti player. Game greater dan shifter memberikan akses untuk membaca dan mengatur posisi kamera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delia. Selanjutnya saya akan menjelaskan button. Ini berfungsi sebagai tombol UI atau user interface dalam game. Tombol ini bisa digunakan untuk memulai game dan keluar dari game. Properti variabel X, Y, posisi tombol di layar, width dan height, ukuran tombol, label, saya menunjukkan tombol, misalnya start atau exit. Konektor mengatur nilai awal tombol seperti posisi, ukuran, dan label. Dipakai saat membuat tombol baru di menu utama, misalnya render graphics di gambar tombol ke layar mengatur warna dan font teks tombol, menggambar kotak putih di layar sebagai bentuk tombol. Slider event, aksi saat tombol dibuka. Jika label mengandung start, game dimulai. Jika label mengandung exit, berarti keluar dari aplikasi game. Selanjutnya akan dirunning dulu hasil dari project kami. Oke, sekian presentasi hasil proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.